Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian sangat banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Terlebih lagi nikmat yang paling kita syukuri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Tak lupa pula di kesempatan yang mulia ini kita haturkan salawat dan salam kepada kekasih kita, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para keluarga-keluarga beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat datang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan, kita akan kembali menyebutkan masih dalam sekitaran syarat, rukun dan juga wajib dan juga sunnah solat, ya, dan kita masih berputar pada syarat sah solat, ya, di mana kemarin kita telah menyebutkan beberapa syarat sah solat. Di antaranya itu adalah suci, ya, suci dari hadas, kemudian masuknya waktu solat, ya, kemudian juga menutup aurat, serta suci dari najis. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyambung, ya, dan menyebutkan kembali atau menyebutkan selanjutnya daripada syarat sah solat yang yaitu adalah menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Jadi salah satu, ya, diterimanya solat kita sekalian adalah menghadap ke kiblat atau menghadap ke Ka'bah. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab menghadap kiblat ini kita dihadapkan dengan dua kondisi, ya. Kita dihadapkan dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, ya, jika kita atau jika seseorang bisa langsung melihat Ka'bah, ya, jika seseorang tersebut bisa langsung melihat Ka'bah, ya, maka seseorang tersebut harus menghadap ke fisik Ka'bah. Ya, kita ulangi, menghadap kiblat ini kita dibagi menjadi dua kondisi. Ya, kondisi yang pertama yaitu jika seseorang tersebut bisa melihat langsung kondisi Ka'bah atau fisik Ka'bah, ya, maka seseorang tersebut harus menghadap ke fisik Ka'bah. Seperti contoh, ya, orang-orang yang sedang melaksanakan umroh, orang-orang yang sedang sholat atau yang sedang berada di dalam Masjidil Haram, ya, karena dia langsung bisa melihat fisik Ka'bah, atau penduduk-penduduk Mekah yang tinggal di sekeliling Masjidil Haram, atau tidak orang-orang yang tinggal di sekitar bangunan, ya, bangunan-bangunan yang berada di sekitar Ka'bah, ya, seperti yang sekarang itu paling yang dikenal itu adalah Tugu Jam, ya, Tugu Jam yang berada di sana atau yang dinamakan biasa dengan Zamzam Tower, ya, karena di sana itu fisik Ka'bah itu langsung kelihatan, ya. Jika kita berada di kondisi yang ini, maka seseorang tersebut harus sholat menghadap langsung ke fisik Ka'bah. Adapun
kondisi yang kedua kondisi yang kedua disebutkan bahwasanya jika seseorang tersebut tinggal jauh daripada kota Mekah, ya seperti sekarang kita ini tinggal di Indonesia, maka sangat jauh tentunya kita tinggal dengan Saudi Arabia, apatah lagi dengan kota Mekah, ya maka kita sekalian tidak bisa melihat langsung kondisi Ka'bah, atau kita sekalian tidak bisa langsung menghadap Ka'bah, atau tidak bisa langsung melihat fisik daripada Ka'bah tersebut, ya. Adapun dalam kondisi yang ini, jika seseorang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka di sini terbagi menjadi dua kondisi pula, ya. Terbagi menjadi dua kondisi pula. Yang pertama, kondisi yang pertama, jika ia tidak mampu, ya, jika ia tidak mampu untuk mengetahui arah kiblat dengan tepat, ya, maka cukup baginya untuk menghadap ke arah Ka'bah, ya, untuk menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Seperti contoh kita berada di Indonesia, ya, kita ketahui bahwasanya Ka'bah itu terletak di sebelah barat, ya, akan tetapi di sini disebutkan bahwasanya sebelah barat itu, ya, kalau Ka'bah itu dihitung atau ditarik dari arah barat, maka dia itu 25 derajat lagi, ya, ke sebelah kanan sampai ke arah barat. Ya, akan tetapi pada kondisi ini, jika seseorang tidak mampu untuk melihat Ka'bah secara langsung, maka cukup baginya untuk sholat menghadap ke arah di mana Ka'bah ada. Ya, contohnya kita di Indonesia, Ka'bah berada di arah barat, maka kita cukup sholat menghadap ke arah barat, walaupun ya Ka'bah tidak pas di arah barat, akan tetapi cukup bagi kita untuk sholat di arah barat saja. Kemudian kondisi yang kedua, ya, kondisi yang kedua, jika ia mampu untuk mengetahui kondisi Ka'bah atau posisi Ka'bah atau fisik Ka'bah, ya, dengan menggunakan kompas, ya, kompas, atau pada zaman sekarang ini kita sudah kenal banyak aplikasi atau banyak teknologi yang bisa mengetahui di mana letak persisnya Ka'bah, ya, maka dalam ini juga terbagi menjadi dua pendapat, ya, maka dalam hal ini terbagi pula menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya seseorang tersebut wajib untuk tetap menghadap ke posisi fisik Ka'bah, ya, walaupun dia jauh daripada walaupun dia jauh tinggal daripada kota Mekah, akan tetapi jika dia mengetahui posisi Ka'bah dengan menggunakan kompas atau teknologi canggih, ya, maka di sini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya dia wajib untuk menghadap ke fisik Ka'bah persis, ya, karena dia sudah mengetahui posisi Ka'bah, ya, dengan menggunakan teknologi atau kompas. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i, ya, sebagaimana mereka berdalilkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ya, maka palingkanlah, ya, atau hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah mukamu ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Dan maksud daripada, ya, menurut pendapat Imam An-Nawawi, ya, bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini Masjidil Haram adalah bangunan Ka'bah, ya, adalah bangunan Ka'bah. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i berdalilkan dengan sabda Nabi SAW, ya, pada suatu hari Nabi masuk ke dalam Ka'bah, kemudian beliau berdoa pada setiap sisi Ka'bah, ya, kemudian beliau keluar dari Ka'bah, kemudian beliau sholat, ya, seraya beliau bersabda, hadihil kiblah, ya, bahwasanya ini adalah kiblat, yang menandakan bahwasanya fisik Ka'bah ini adalah kiblat, ya, yang dimana ketika seseorang sudah mengetahui posisi Ka'bah, walaupun dia tidak melihatnya secara langsung, maka dia wajib untuk menghadap ke Ka'bah tersebut. Adapun pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, bahwasanya dia tetap tidak wajib, ya, dia tetap tidak wajib untuk menghadap posisi fisik Ka'bah, ya, walaupun dia sudah mengetahui posisi Ka'bah dengan menggunakan aplikasi atau menggunakan teknologi, ya, walaupun juga dia sengaja, ya, untuk menghadap miring ke arah Ka'bah, selagi dia masih berada pada posisi keberadaan Ka'bah, ya, sebagaimana kita di Indonesia di posisi di arah barat, maka itu sholatnya
masih diterima, ya maka itu tidak mengapa. Akan tetapi ya demi mencegah perselisihan para ulama, maka ahsannya di antara kita sekalian jika kita mengetahui persis di mana letak Ka'bah itu berada, maka kita lebih mengikutinya dan memperkecil arah Ka'bah yang kita ketahui. Kemudian ya dalil-dalil yang menunjukkan tentang pendapat yang kedua ini, bahwasanya tidak wajib untuk menghadap ke Ka'bah secara fisik, akan tetapi hanya menghadap ke Ka'bah di mana tempat Ka'bah berada, yaitu dalam dalil-dalil yang berada di Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ya, dan di mana saja kamu berada maka palingkanlah mukamu ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Dan di sini di ayat yang mulia ini bahwasanya para ulama menafsirkan kata syatra, ya, wajhaka fawalli wajhaka syatra, ya, bermakna di sini adalah nahwa atau tujaha, atau dengan kata lain tilqa'a, ya, di mana ketiga kata ini memiliki arti yang sama, ya, artinya adalah ke arah, ya, ke arah. Berarti di mana letak Ka'bah berada, cuma dicukupkan hanya kita solat menghadap ke arah Ka'bah berada. Kemudian ya yang selanjutnya bahwasanya ayat ini turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim di kota Madinah, ya, dan tentu saja pada saat itu, ya, atau pada saat ayat ini turun, tentu ayat ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin yang berada di kota Madinah, ya, dan tentu saja pasti ketika ayat ini turun, ya, maka bagi ibu-ibu yang tinggal di sana atau anak-anak yang tinggal di sana atau orang-orang Arab Badui yang tinggal di sana, pasti mereka kesusahan, ya, pasti mereka kesusahan untuk mengetahui fisik Ka'bah secara langsung, ya. Jadi mereka ketika ayat ini turun, maka mereka langsung menghadapkan di mana posisi Ka'bah itu berada. Dan juga pada di sini disebutkan bahwasanya tidak ada riwayat yang datang, ya, tidak ada riwayat yang datang dari seorang sahabat bahwasanya seorang sahabat itu bertakalluf, ya. Apa itu bertakalluf? Yaitu bersusah-susahan untuk mengenali di mana letak posisi Ka'bah yang tepat. Kemudian pula, ya, terlebih lagi dari perintah ini berlaku bagi setiap muslim dimanapun, ya, bukan cuma berada di kota Madinah dan Mekah saja, akan tetapi berada di seluruh bagi setiap muslim dimanapun mereka berada, ya. Dan ketika ayat ini turun, ya, dan dan perintahnya disuruh untuk menghadap ke Ka'bah secara fisik, ya, atau secara tepat, maka tentunya itu menjadi sebuah kesusahan bagi kaum muslimin, ya. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwasanya Islam ini adalah negara yang atau agama yang mudah, ya, agama yang mudah dan tidak akan membebani kepada penganutnya. Dan kemudian juga terlebih lagi, ya, di dalam ayat yang mulia ini disebutkan tadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya. Yang dimaksud di sini, walaupun tadi kita menyebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan syatral masjidil haram ini, al masjidil haram yang dimaksud adalah Ka'bah, akan tetapi secara umum, ya, kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya al masjidil haram ini bisa disebut dengan tanah haram, ya, tanah haram berarti mencakup semua wilayah Mekah, ya, wilayah Makkah. Jadi tidak terbatas kepada Ka'bah, apatah lagi Masjidil Haram, akan tetapi secara umum pada tanah haram atau kota Mekah. Kemudian pada hadis atau dalil yang selanjutnya, ya, yang menunjukkan tentang cukup bagi kita sekalian untuk menghadap di mana arah Ka'bah berada, yaitu pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah, ya, bahwasanya antara timur dan juga barat, ya, adalah arah kiblat, ya. Dan Nabi mengatakan ini antara timur dan barat, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berada di kota Madinah, ya, tentunya
ketika seseorang berada di kota Madinah maka apa namanya arah kiblat di kota Madinah itu adalah menghadap ke arah selatan. Dan apa namanya di sini disebutkan juga hadis ini, ya, Nabi mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat. Ya, maksudnya adalah selatan. Jadi seluruh arah selatan walaupun dia miring ke kiri ataupun miring ke kanan, ya, dia tetap arah kiblat. Ya, tidak mesti dia harus spesifik ke selatan menghadap ke kanan sekian derajat, kemudian ke kiri sekian derajat, tidak. Akan tetapi Nabi mengatakan antara timur dan barat, ya, yang menandakan selatan, seluruh selatan. Ya, seluruh selatan berarti itu menunjukkan arah kiblat. Kemudian pula apa namanya dalam hadis yang selanjutnya disebutkan bahwasanya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah, ya wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Ya, bahwasanya bila kalian mendatangi tempat buang hajat maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, ya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ya, dan hadis ini juga Nabi mengatakannya pada saat, ya, beliau berada di kota Madinah. Ya, kita lihat juga di sini hadis ini mengatakan, ya, bila kalian mendatangi tempat buang hajat maka janganlah menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Ya, maksudnya di sini adalah arah selatan dan juga arah utara. Ya, akan tetapi jika kalian ingin apa namanya buang hajat maka menghadaplah ke arah timur dan juga ke arah barat, yang menandakan bahwasanya secara tegas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi arah kiblat, ya, tidak membatasi arah kiblat. Yang penting dia menghadap ke selatan berarti dia sudah menghadap ke arah kiblat. Kemudian itu tadi dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pula di sini disebutkan dalil-dalil secara akli, ya, dalil-dalil secara akli atau dalil-dalil secara logika. Di antaranya dalil yang pertama yang disebutkan dalil akli adalah bahwasanya para salaf terdahulu, ya, ketika mereka menguasai kota-kota yang ditaklukkan pasti mereka membangun masjid di sana. Ya, mereka membangun masjid di sana. Dan ketika mereka membangun masjid, tentunya pasti mereka menentukan arah kiblat dan mereka tidak menggunakan ahli astronomi, ya, dan mereka tidak menggunakan ahli astronomi. Ya, seandainya mereka mau menggunakan, mereka pasti menggunakan, ya, akan tetapi dengan ilmu yang mereka ketahui, ya, mereka tidak menggunakan. Mereka hanya berpatokan kepada arah Ka'bah. Ya, mereka hanya berpatokan kepada arah Ka'bah, bukan kepada fisik Ka'bah, ya. Dan ternyata kalau bisa kita cek pada zaman sekarang masjid-masjid peninggalan para salaf dulu, ya, kalau dicek itu arah kiblat mereka itu tidak persis, ya, tidak persis menghadap ke fisik Ka'bah, akan tetapi hanya menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada, ya. Kalau memang kita mengatakan arah apa namanya kiblat itu harus spesifik ke fisik Ka'bah, berarti para salaf terdahulu itu sholatnya tidak sah, ya. Apakah para salaf dulu itu melakukan kesalahan atau bagaimana? Ya, kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita menganggap bahwasanya para salaf terdahulu mereka sholat dan juga mereka sholatnya tidak sah. Kemudian juga dalil-dalil yang selanjutnya, dalil secara akli, ya, bahwasanya di zaman para sahabat, ya, dan juga di zaman para salaf, ya, banyak pakar perbintangan, ya, banyak pakar perbintangan, dan sebenarnya ini mereka mampu, ya, mereka mampu untuk menentukan arah kiblat, ya, karena dengan dengan pakar-pakar perbintangan mereka ini bisa menentukan lokasi dengan cara melihat bintang-bintang tertentu, ya, seperti di sana ada dinamakan bintang Al-Jaddiyu, ya, atau bintang dan juga bintang Al-Qud, ya. Dengan cara ini mereka bisa tahu mereka bisa mengetahui lokasi yang mereka inginkan, ya. Akan tetapi para salaf dan juga para sahabat pada zaman dahulu tidak menggunakan metode ini, ya, hanya karena mereka mengetahui bahwasanya ketika seseorang ingin menghadap kiblat maka mereka cukup untuk menghadap ke arah Ka'bah berada. Kemudian dalil yang selanjutnya, dalil tentang
akal, ya, bahwasanya Masjid Nabawi, ya, kita tentunya semua kita mengetahui Masjid Nabawi, ya. Ketika Masjid Nabawi, ya, dalam kondisi padat, ya, ketika Masjid Nabawi ini dalam kondisi padat, contohnya seperti sholat Id, entah itu sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, ya, maka pasti softnya itu sangat panjang, ya, softnya itu pasti sangat panjang, antara dari kiri sampai kanan itu pasti softnya sangat panjang. Akan tetapi ketika mereka sholat, pasti semuanya mereka itu lurus, tidak ada yang tidak ada yang di ujung kanan itu serong ke kiri, ya, atau dari yang ke kiri miring ke kanan, tidak. Akan tetapi di antara jamaah ini, jamaah yang berada di Masjid Nabawi, ya, yang masjid yang berada di kota Madinah, mereka ketika sholat, ya, padahal sholat mereka itu soft mereka itu panjangnya kira-kira hampir 1 kilometer, ya, mereka ketika mereka membuat soft, panjang mereka itu hampir setara dengan 1 kilometer, ya. Akan tetapi di antara soft-soft tersebut mereka sholat dengan kondisi lurus, tidak ada yang geser ke kiri, geser ke kanan, tidak ada, ya. Sedangkan kalau kita bisa melihat dengan kondisi fisik Ka'bah, ya, sedangkan Ka'bah itu hanya sekitar 13 meter, ya, sekedar 13 meter. Jadi kalau seumpama orang yang di kota Madinah sholat, ya, akan tetapi mereka sholatnya dengan kondisi lurus dengan panjang 1 kilometer, maka tentunya mereka pasti melenceng daripada arah Ka'bah. Kemudian dengan demikian kita bisa simpulkan bahwasanya yang wajib bagi kita sekalian untuk menentukan arah kiblat adalah dengan jihanya atau dengan arah Ka'bahnya, bukan daripada fisik Ka'bah tersebut. Adapun, ya, kesimpulan yang bisa kita ambil, ya, dari bab ini, yaitu menghadap kiblat. Yang pertama bahwasanya, ya, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya bagi seseorang, ya, yang melihat fisik Ka'bah secara langsung, ya, seperti orang yang sholat di Masjidil Haram atau orang yang sholat di gedung-gedung di sekitar Masjidil Haram, maka wajib baginya untuk menghadap ke fisik Ka'bah. Adapun bagi orang-orang, ya, yang jauh, bahkan mereka tidak bisa melihat fisik Ka'bah secara langsung, ya, maka wajib baginya hanya menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah di mana lokasi Ka'bah berada, bukan secara fisik, ya. Dan juga tidak mesti, ya, walaupun dianjurkan, akan tetapi tidak mesti, ya, tidak mengapa dia tidak menggunakan kompas atau tidak menentukan arah kiblat menggunakan aplikasi, ya, bermodalkan dengan mengetahui arah kiblat saja atau arah Ka'bah berada, maka itu sudah cukup. Kemudian, ya, kemiringan daripada arah kiblat adalah kemiringan yang ditoleransi. Ya, bagaimana itu kemiringan yang ditoleransi? Ya, bahwasanya adalah kemiringan yang tidak mengeluarkan seseorang dari menghadap ke arah kiblat, ya. Kemiringan yang tidak mengeluarkan seseorang dari menghadap ke arah kiblat, ya, seperti contoh kita ambil bahwasanya kita berada di Indonesia, ya, kiblat kita berada di arah barat, ya. Jika kita menghadap ke arah barat, maka kemiringan yang ditoleransi itu berarti sekitar 40 derajat ke kanan atau 40 derajat ke kiri. Jadi ketika kita sholat, ya, menghadap ke arah barat, akan tetapi kita miring 45 derajat lewat, ya, berarti kita sudah melewati daripada arah tersebut, ya, entah itu mendekati arah utara atau itu mendekati ke arah selatan. Apatah lagi ketika kita sholat miringnya sampai 90 derajat, ya, ketika kita miringnya 90 derajat, maka itu sudah bukan bagian daripada arah barat lagi, ya. Yang dimaksud di sini adalah kemiringan yang ditoleransi, bahwasanya ketika kita menghadap ke arah barat, ya, maka boleh kita miring entah itu 10 derajat, ya, 10 derajat ke kanan, ke kiri, atau 15, ya. Akan tetapi, ya, yang dilarang adalah ketika kita miring sampai mendekati ke arah yang lain, seperti arah utara atau arah selatan. Kemudian poin yang selanjutnya, ya, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya masjid, ya, masjid yang sudah terlanjur dibangun di atas tanah air ini, yaitu di tanah Indonesia kita ini, selama mihrabnya masih menghadap ke arah barat, ya, maka telah sah
ya, maka telah sah, tidak perlu lagi dilakukan verifikasi ya untuk menetapkan arah kiblat ya, karena ketika sebuah bangunan atau sebuah masjid sudah dibangun dan arah kiblatnya sudah menghadap ke arah barat ya, maka itu sudah cukup, tidak perlu lagi dicek apakah sudah pas atau tidak ya, karena sebagian kita dapatkan masjid ya, mereka mengecek kembali arah kiblat mereka ya, ternyata kurang pas, jadi mereka mengubah kondisi dalam masjidnya yang mereka miringkan berapa derajat ya, sehingga di dalam masjidnya itu agak lain, agak aneh kelihatannya ya, padahal dengan yang penting dia sudah menghadap ke arah barat atau menghadap ke arah di mana Ka'bah berada, maka itu sudah cukup. Atau adapun masjid yang baru dibangun ya, kalau tadi kita sebutkan bahwasanya itu masjid yang sudah dibangun. Adapun masjid yang hendak dibangun atau yang baru akan dibangun ya, jika memungkinkan untuk menentukan arah kiblat dengan tepat ya, sebagaimana kita sebutkan tadi dengan cara menggunakan kompas atau dengan menggunakan aplikasi ya, maka itu lebih selamat ya, dan juga tercegah daripada pertikaian di kemudian hari. Kemudian poin yang selanjutnya ya, daripada bab yang ini, yaitu bab menghadap ke kiblat, adalah jika seseorang hendak sholat ya, kemudian ia tidak mengetahui di mana arah kiblat ya, jadi seumpama di antara kita atau ada seseorang yang hendak sholat akan tetapi dia berada di alam bebas ya, kemudian dia tidak mengetahui di mana arah kiblat, maka wajib baginya untuk berusaha mengetahuinya ya, wajib baginya untuk berusaha untuk mengetahuinya, apakah dengan cara dia bertanya kepada seseorang, atau dia melihat situasi, yang melihat matahari, yang melihat arah mata angin dan yang lain sebagainya. Kemudian jika dia telah berusaha ya, dia sudah bertanya kepada orang lain ya, bertanya kepada orang lain, kemudian orang yang ditanya mungkin tidak ada, atau orang yang ditanya mungkin tidak mengetahui juga ya, atau melihat kepada situasi ya, dan ketika dia sudah berusaha ternyata arah kiblat yang dia tentukan itu salah, maka sholatnya tetap sah ya, karena dia dari awal sudah berjuang atau sudah berusaha mencari tahu di mana arah kiblat. Adapun seseorang yang jika dari awal dia tidak berusaha, dia langsung menentukan arah kiblat seenaknya ya, maka sholatnya tidak sah atau harus diulangi. Kemudian poin yang selanjutnya adalah ya, jika ada seseorang di tengah-tengah sholatnya ya, dia tersadar bahwasanya ia sedang sholat di arah kiblat yang salah ya, maka hendaknya merubah arah sholatnya ya, walaupun dia sedang berada di dalam sholat tersebut ya. Kita ulangi bahwasanya jika ada seseorang yang sedang sholat ya, kemudian di tengah-tengah sholatnya dia sadar bahwasanya dia sedang sholat di arah kiblat yang salah ya, maka pada saat itu juga dia merubah arah sholatnya menuju ke arah kiblat yang semestinya. Kemudian juga berlaku bagi kita sekalian ketika kita mungkin melihat seseorang ya sedang melaksanakan sholat, akan tetapi orang itu sholat dengan kondisi menghadap ke arah kiblat yang salah ya, maka diharuskan bagi kita sekalian untuk menggerakkan orang tersebut ke ke arah yang benar, ke arah kiblat yang benar. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan daripada syarat sah salat yang selanjutnya, yaitu adalah menghadap ke kiblat. Kemudian kita sebutkan yang terakhir karena ini cuma singkat sekali, yaitu adalah syarat sah salat yang terakhir adalah niat. Ya, berhubung kemarin juga niat kita telah sebutkan ya di awal-awal pembahasan ya. Sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwasanya niat itu ya ada ikhtilaf entah dia masuk di syarat ataupun rukun ya, akan tetapi niat ini sangat penting ya, dan ketika tidak ada niat maka salat seseorang itu tidak sah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya.
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyebutkan seluruh syarat sah salat ya, dimulai dari bersuci dari hadas ya, kemudian menutup aurat, dan yang terakhir yang kita sebutkan ya niat dan juga menghadap kiblat, ada suci dari najis ya, dan yang lain seterusnya. Dan insyaallah biidznillah taala kita akan menyebutkan lagi syarat wajib salat di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Mungkin pada malam hari ini kita cukupkan. Syukran ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.